Bayangkan, kalian berada di sebuah dunia asing untuk mencari harta karun legendaris. Namun, setelah segel-segel kuno berhasil dibuka, yang keluar bukanlah pusaka, melainkan potongan-potongan tubuh manusia yang haus darah. Sebuah lengan terputus yang mampu membelah ruang, serta sebuah kepala yang menelan jiwa siapapun yang dilewatinya. Dan yang paling mengerikan, ketika potongan-potongan tubuh itu menyatu menjadi sosok monster dari zaman kuno, hal pertama yang ia lakukan adalah mengunci satu-satunya jalan keluar. Itulah yang saat ini terjadi di alam surgawi petir, di mana bencana pembantaian besar-besaran oleh sosok misterius dari zaman kuno baru saja dimulai. Langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan spoiler Renegade Immortal episode 154 versi novel. Semuanya berawal ketika Wang Lin berhasil memasuki pavilion koleksi setelah pertarungan sengit dengan para penjaga dari 4 keluarga besar. Berkat ide gilanya yang mengakali sistem dengan menggunakan mayat Qing Shuang, Wang Lin akhirnya diberikan akses untuk memasuki lantai 9 pavilion koleksi yang langsung membuat para tetua di luar pavilion terkejut bukan main. Singkat cerita, alhamdulillah Wang Lin berhasil mendapatkan salah satu teknik abadi milik Kaisar Surgawi yang sangat mematikan, yaitu teknik memanggil angin. Kembali ke pecahan benua tempat pavilion koleksi berada. Setelah beberapa waktu berlalu, 3 orang tetua dari keluarga Chen, Lu, dan Song perlahan mulai pulih dari keterkejutan mereka. Namun, di balik wajah mereka yang tenang, tersimpan badai kecemburuan yang luar biasa pekat. Akal sehat mereka perlahan tenggelam oleh keserakahan. Mereka tidak tahu teknik abadi sehebat apa yang tersimpan di lantai 9 pavilion itu, dan justru karena ketidaktahuan itulah hasrat untuk merampasnya menjadi semakin menggebu-gebu. Tidak lama kemudian gerbang cahaya pavilion berkedip dan sosok Wang Lin melangkah keluar. Namun ada yang aneh. Pandangannya tampak linglung dan ia berjalan melewati ketiga tetua itu seakan jiwanya tidak sepenuhnya berada di sana. Melihat kondisi Wang Lin yang tidak waspada, ketiga tetua itu saling berpandangan. Kilatan mata mereka menyiratkan satu hal yang sama, yaitu niat membunuh yang mutlak. Bagi tetua keluarga Chen, ini adalah peluang emas yang diberikan oleh langit. Mengabaikan semua janji manis sebelumnya, ia merasa teknik abadi di lantai 9 jauh lebih berharga daripada merekrut Wang Lin. Tanpa ragu sedikit pun, ketiganya serempak menerjang maju. Mereka mengeluarkan harta pusaka terkuat dan melancarkan teknik paling mematikan, berniat menghabisi Wang Lin dalam satu serangan. Tetua keluarga Chen memanggil sekumpulan jarum perak bercahaya biru yang diiringi oleh ilusi raksasa di belakang tubuhnya, dan bersiap menusuk punggung Wang Lin dengan energi abadi yang pekat. Di sisi lain, tetua keluarga Song melempar sebuah diagram yin-yang yang memancarkan kilatan petir mematikan disusul oleh hamparan kabut hijau beracun. Sementara itu, tetua keluarga Lu yang hanya tersisa wujud jiwa primordialnya mengayunkan kipas kristal yang melepaskan 6 ekor naga api ungu untuk mengepung setiap celah pelarian Wang Lin. Kecepatan mereka sangat luar biasa. Serangan mematikan itu nyaris menyentuh pakaian Wang Lin. Namun, di saat yang paling kritis, hal yang mustahil dipercaya terjadi. Wang Lin, yang matanya masih memancarkan kelinglungan karena pikirannya dipenuhi oleh pemahaman baru, tanpa sadar bereaksi. Ia berbalik, mengangkat tangan kanannya, dan merapalkan nama teknik yang baru saja ia pelajari. Seketika itu juga, angin hitam legam meledak dari telapak tangannya. Angin ini membesar menjadi badai yang melolong mengerikan. Langit seketika menjadi gelap gulita, seolah-olah bahkan alam semesta pun harus mundur dan menyingkir dari hadapan kekuatan ini. Daratan bergetar hebat, dan sebuah aura kuno menyebar, membawa ingatan bumi di masa lalu ketika teknik Kaisar Surgawi yang telah lama hilang ini pernah menaklukkan dunia. Tanpa jeda, badai hitam itu menyapu ketiga tetua tersebut. Pusaka jarum perak milik tetua keluarga Chen hancur lebur sesaat setelah menyentuh angin maut itu. Bayangan ilusi raksasanya padam seketika, bagaikan lilin kecil yang ditiup badai. Ketakutan yang luar biasa langsung mencengkeram jiwa tetua keluarga Chen. Kulit kepalanya merinding dan di matanya angin hitam ini bukanlah sekadar sihir, melainkan angin dari dunia bawah yang datang untuk menagih nyawa. Dilanda kepanikan absolut, ia mencoba menggunakan teleportasi untuk melarikan diri. Sayangnya, maut lebih cepat darinya. Hembusan angin hitam itu menggetarkan ruang dan melempar tubuhnya keluar dari teleportasi, sebelum akhirnya menghancurkan tubuh fisiknya hingga meledak. Jiwa primordialnya yang mencoba kabur pun langsung padam tertiup angin. Nasib yang sama menimpa tetua keluarga Song. Diagram yin-yang kebanggaannya hancur berkeping-keping. Dengan sisa kesadaran yang dipenuhi teror, ia terpaksa membuang tubuh fisiknya agar jiwa primordialnya bisa kabur menjauh. Sementara itu, tetua keluarga Lu ketakutan setengah mati. Kipas kristalnya hancur menjadi debu dan memaksanya mundur dengan sangat panik. Tiba-tiba, angin hitam itu menghilang tanpa bekas. Di saat yang sama, pandangan Wang Lin pun kembali jernih.
Ia menarik napas panjang dengan wajah pucat pasi, akhirnya menyadari betapa mengerikannya teknik yang baru saja ia gunakan. Namun, pertempuran belum selesai. Dengan mata memancarkan cahaya dingin yang kejam, Wang Lin mulai melakukan perburuan. Ia mengibaskan bendera 1 miliar jiwa, mengirim hamparan kabut hitam untuk mengejar jiwa primordial Tetua Lu. Sementara itu, ia meludahkan sebutir pasir yang langsung membesar menjadi stempel raksasa, menghantam jiwa primordial Tetua Song hingga jatuh tersungkur ke tanah dengan kejam. Tetua Song menjerit histeris. Saat ia mencoba bangkit, cambuk karma milik Wang Lin melilitnya tanpa ampun dan menarik jiwa itu langsung ke dalam genggaman Wang Lin. Tetua Song memohon ampun dengan panik, mengakui semua kesalahannya dan meratap agar nyawanya diampuni. Namun, belas kasihan tidak pernah ada dalam kamus seorang Wang Lin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia meremas jiwa primordial Tetua Song hingga hancur menjadi gumpalan energi asal, lalu menelannya bulat-bulat. Energi yang besar langsung mengalir dan mengembalikan sedikit warna pada wajah Wang Lin yang tadinya pucat. Tidak berhenti sampai di situ, Wang Lin segera menyusul jiwa primordial Tetua Lu yang sudah terperangkap di dalam kabut bendera 1 miliar jiwa. Tetua Lu mengancam bahwa keluarganya tidak akan pernah melepaskan Wang Lin jika ia dibunuh. Tetapi ancaman kosong itu terputus seketika. Wang Lin meremukan jiwa primordialnya dan kembali menelan energi asal tersebut. Sebagai tambahan, ia juga mengeluarkan jiwa tetua keluarga Yao yang pertama kali ia bunuh, lalu melahapnya tanpa sisa. Setelah melahap 3 jiwa primordia kultivator tahap yang jasmani, Wang Lin duduk bersila untuk memulihkan diri. Saat ia menghembuskan napas keruh, udara yang keluar berwarna hitam pekat. Masalah sebenarnya baru saja ia sadari. Teknik abadi memanggil angin ini memang luar biasa kuat, tetapi konsumsi energinya sama sekali tidak masuk akal. Teknik ini hampir menghisap kering seluruh energi asal di dalam tubuhnya. Wang Lin menyadari bahwa teknik ini lebih cocok disebut sebagai teknik iblis daripada teknik abadi. Jika ia ingin menggunakannya lagi di masa depan, ia harus selalu menyimpan beberapa jiwa kultivator, tahap yin ilusi, dan tahap yang jasmani sebagai cadangan energi. Setelah memulihkan diri dan mengambil semua tas penyimpanan musuhnya, tatapan Wang Lin beralih pada bangunan pavilion koleksi. Sayang sekali bangunan sebesar ini tidak bisa dibawa pergi. Seandainya bisa, 4 keluarga besar pasti sudah memindahkannya sejak dulu. Tetapi, menyerah bukanlah sifat Wang Lin. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benaknya. Ia teringat pada sebuah segel tangan misterius yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki di dalam lukisan waktu itu. Tanpa ragu, Wang Lin mencoba mempraktikkan segel tangan tersebut. Keajaiban terjadi. Pavilion koleksi yang kokoh itu mulai memancarkan cahaya dan bergetar hebat, lalu menyusut semakin kecil hingga seukuran telapak tangan. Bangunan kuno itu terbang mulus langsung ke genggaman Wang Lin. Melihat pavilion koleksi berada di tangannya, Wang Lin tidak sanggup menahan tawa gembiranya. Karena ia sudah terlanjur bermusuhan dengan 4 keluarga besar, ia memutuskan untuk bertindak lebih kejam. Selama 10 hari penuh, ia menyulap pecahan benua itu menjadi jebakan mematikan dan menanamkan puluhan ribu larangan yang sangat licik untuk mengunci siapapun yang berani masuk. Setelah semuanya siap, Wang Lin melesat keluar dan bertemu kembali dengan Li Yuan. Mengetahui situasi yang genting, Li Yuan bahkan menambahkan 10.000 larangan di tepian pecahan benua tersebut. Kini, satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah melarikan diri dari alam surgawi Pet. Meski Li Yuan penasaran dengan pecahan benua yang memancarkan fluktuasi energi abadi sebelumnya, Wang Lin menolak untuk kembali. Firasat buruk mengenai pusaran 5 warna dan fakta bahwa ia baru saja mencuri harta paling berharga milik 4 keluarga besar membuatnya harus bertindak realistis. Jika 4 keluarga besar tahu bahwa pavilion itu telah dicuri, mereka pasti akan mengerahkan perburuan paling mematikan di seluruh penjuru dunia. Dengan tekad bulat, mereka berdua segera membelah kehampaan dan terbang secepat kilat menuju gerbang alam surgawi petir. Sementara Wang Lin dan Li Yuan sedang melarikan diri, sebuah pergolakan mematikan tengah terjadi di penjuru lain alam surgawi petir. Kabar tentang fluktuasi energi abadi yang sangat pekat di 4 pecahan benua telah memancing kedatangan ribuan kultivator. Mereka berkumpul layaknya laron yang berkerumun menuju cahaya dan tidak menyadari bahwa itu adalah cahaya kematian. Di benua bagian barat, ahli kultivasi sekelas Sheng Honghu hanya bisa menatap dengan penuh curiga ke arah sebuah larangan kuno raksasa. Ia tahu betul beberapa bulan lalu tempat ini kosong melompong. Mengapa tiba-tiba muncul larangan sebesar ini? Di dalam hati Sheng Honghu, perasaan krisis yang tak bisa dijelaskan mulai merayap naik. Namun, keserakahan telah membutakan sebagian besar kultivator. Tanpa halangan berarti, larangan di benua utara, timur, dan selatan berhasil dibongkar dengan sangat mudah. Saat para kultivator itu menyerbu masuk ke dalam terowongan rahasia untuk mencari harta, jeritan memilukan langsung mengguncang langit.
Cahaya merah mematikan menyapu bersih mereka. Ada yang tubuhnya meledak dengan cara yang aneh dan ada yang hancur berkeping-keping. Tragedi berdarah itu terjadi nyaris serentak. Puncaknya terjadi ketika terowongan di benua barat juga ikut runtuh dan melenyapkan semua kultivator yang nekat masuk ke dalamnya. Sheng Gonghu dan Zhang Kongli yang memilih menahan diri hanya bisa menatap kengerian itu dengan wajah tegang. Sayangnya, badai pembantaian itu belum berakhir. Di saat kepanikan mulai menyebar, 9 pecahan benua lainnya tiba-tiba bergetar hebat. 9 segel merah menyala muncul dari ketiadaan. Tiba-tiba saja, salah satu benua itu meledak hancur berantakan. Ledakan itu memuntahkan sebuah aura mengerikan yang tekanannya jauh melampaui batas kekuatan kultivasi tertinggi di tempat itu. Dari pusat kehancuran, melesatlah sebuah pemandangan yang membuat jantung para kultivator nyaris berhenti berdetak. Itu adalah sebuah lengan manusia yang terputus. Lengan merah darah yang telah disegel selama rentang waktu yang tak terhitung jumlahnya itu kini telah bebas. Menyusul lengan tersebut, 7 benua lainnya ikut meledak secara beruntun. Dari kepulan debu kehancuran, melesatlah lengan lain, 2 kaki buntung, potongan tubuh yang terbelah, serta sebuah kepala mengerikan yang hanya memiliki 1 mata kiri. Kepala itu melesat dengan seringnya iblis dan menelan hidup-hidup setiap kultivator yang dijumpainya di jalan. Potongan-potongan tubuh itu bergerak secepat kilat, seolah berteleportasi menuju pusat alam surgawi petir. Di tengah pelarian mereka, Wang Lin dan Li Yuan mendadak dihadang oleh aura suram yang sangat pekat. Sebuah cahaya merah menerjang dari kejauhan membawa salah satu lengan putus tersebut. Kuku-kukunya yang kurus kering tampak seolah siap merobek ruang itu sendiri. Melihat ancaman yang tidak masuk akal ini, Wang Lin langsung menarik Li Yuan ke belakang. Lengan itu seakan memiliki kesadaran. Menyadari keberadaan Wang Lin, ia langsung mengayunkan cakarnya membelah ruang. 5 retakan spasial melesat sangat cepat ke arah Wang Lin, layaknya 5 robekan mematikan yang siap mencabik tubuh dan jiwanya hidup-hidup. Wang Lin terkejut, namun insting bertarungnya yang tajam langsung bereaksi. Ia menembakkan petir ungu dari jiwa primordialnya, tetapi di luar dugaan, lengan itu justru meremas petir tersebut hingga hancur dan menyerap energinya. Wang Lin tidak tinggal diam. Ia memanggil stempel raksasa dari sebutir pasir untuk meremukkan lengan itu, namun gerakannya terlalu lincah. Lengan itu menghindar dan melesat mendekat, membawa aura berdarah yang memancarkan hawa panas beracun dan angin dingin yang membekukan jiwa. Merasakan ancaman yang bisa membunuhnya kapan saja, mata ketiga di dahi Wang Lin terbuka lebar menyiratkan kemarahan. Cahaya merah meledak, menetralkan 5 retakan ruang itu hingga terpaksa kembali ke wujud asalnya, yakni 5 tetes darah merah tua. Menggunakan teknik pengunci tubuh dan mengaktifkan kekuatan tato tulang binatang buas di tangannya, Wang Lin menekan darah itu dengan aura yang sangat buas. 3 tetes darah berhasil dibekukan, sementara 2 lainnya dengan panik kembali ke dalam lengan putus tersebut. Menyadari lawannya cukup tangguh, lengan itu segera berbalik dan melarikan diri. Wang Lin terus mengejar dan melancarkan teknik tebasan jaring menggunakan pedang abadi yang seolah membelah hukum alam. Namun lengan itu merespon dengan menciptakan ledakan ruang dari jari-jarinya untuk menahan serangan. Setelah sempat terhantam keras oleh stempel raksasa Wang Lin, lengan yang terluka itu berbelok arah menuju sekelompok keluarga kultivator. Dengan kejam, lengan itu mencabik-cabik tubuh fisik mereka dan menelan jiwa primordial mereka dalam hitungan detik. Kekuatannya langsung pulih, bahkan meningkat. Melihat kengerian itu ditambah dengan munculnya potongan kaki buntung dari kejauhan, Wang Lin segera memutuskan untuk berbalik mundur. Ia sadar ini bukanlah musuh yang bisa dilawan sendirian. Tidak lama kemudian, di pusat alam surgawi petir, 8 potongan tubuh itu akhirnya bersatu. Diiringi raungan kuno yang mengguncang langit, mereka melebur membentuk tubuh seorang pria berambut putih kusam. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka yang sangat parah, hanya mata kirinya yang tersisa, memancarkan kilatan cahaya kejam yang sangat pekat. Pria itu tertawa gila, meneriakkan nama penguasa surgawi King Shui yang dulu telah menyegelnya. Ia mengejek bahwa sang penguasa tidak berani membunuhnya di masa lalu. Tapi di sisi lain ia juga merasa bersyukur, karena berkat penyegelan itu, ia bisa selamat dari runtuhnya alam surgawi di masa lalu. Tanpa membuang waktu, pria itu melesat menuju benua ke-9. Dengan satu tekanan tangan yang dipenuhi kekuatan mencengangkan, benua itu hancur berkeping-keping. Dari dalamnya terbanglah sebuah bola mata. Pria itu meraihnya dan menekannya ke dalam rongga mata kanannya yang kosong. Ia bergumam bahwa di dalam mata itulah kekuatan alam ji miliknya disegel. Karena kekuatannya baru pulih 10%, sebuah senyum iblis terukir di wajahnya. Ia berniat menelan seluruh kultivator di alam surgawi petir ini untuk memulihkan kekuatannya. Dan langkah pertamanya adalah menutup rapat gerbang alam surgawi petir. Di saat yang sama, langit dipenuhi oleh ribuan kultivator yang melesat panik menuju arah barat. Wang Lin dan Li Yuan ada di antara mereka.
Dari kejauhan, petir merah raksasa yang berfungsi sebagai gerbang keluar sudah mulai terlihat. Harapan untuk hidup seolah sudah di depan mata. Namun, hamparan kabut merah bagaikan ombak kematian tiba-tiba menyapu dari kejauhan. Pria berambut putih itu muncul dan dengan suara seraknya mengumumkan bahwa tidak ada satupun yang boleh pergi. Dalam sekejap, energi abadi yang luar biasa ganas menyapu ruang hampa. Belasan kultivator tahap ascendant di barisan depan seketika hancur berantakan. Daging, darah, dan jiwa primordial mereka dihisap masuk ke dalam mulut pria itu tanpa sisa. Kengerian yang absolut langsung mencekik leher semua orang, hingga tidak ada yang berani melangkah maju. Seorang kultivator berjubah emas mencoba melawan keputusasaan itu. Ia memanggil belasan pedang terbang dan mendesak semua orang untuk menyerang, sambil memperingatkan bahwa jika orang ini dibiarkan menutup gerbang, maka mereka semua akan mati. Namun, usahanya berujung tragis. Pria berambut putih itu menyatu dengan dunia, muncul di dekat gerbang dan menghantamkan tangannya ke petir merah tersebut. Petir yang menjadi satu-satunya jalan keluar itu mulai menyusut dengan cepat. Ia kemudian bergerak bagaikan hantu dan membantai dari belakang. Tangan kanannya dengan mudah menembus dada seorang pria tua, meremas jiwa primordialnya hingga hancur, lalu melahapnya utuh-utuh. Bahkan kultivator berjubah emas yang pertama kali menyerang tadi, diledakkan menjadi kabut darah sebelum jiwanya dikunyah tanpa ampun. Keadaan benar-benar berubah menjadi pembantaian sepihak yang sangat mengerikan. Menyadari gerbang akan tertutup, para kultivator berhamburan dengan panik mencoba menerobos keluar. Merespon hal itu, pria berambut putih ini menciptakan 32 bayangan klon dirinya. Klon-klon itu membentuk radius kematian sejauh 1000 kaki dari gerbang. Siapapun yang berani masuk ke zona itu langsung dihancurkan dan ditelan jiwanya. Keputusasaan mencapai puncaknya. Ada seorang kultivator yang memilih meledakkan dirinya sendiri demi menjaga martabat dan mati terhormat, namun pria berambut putih itu justru menghirup energi ledakan tersebut dengan tawa yang menggema puas. Semakin banyak ia menelan nyawa, tubuhnya yang kurus kering mulai mengembang dan auranya menjadi semakin tak tertandingi. Tepat ketika keputusasaan nyaris menelan semua harapan yang tersisa, belasan cahaya pedang membelah langit dari kejauhan. Pasukan yang dipimpin oleh Zhan Kongli akhirnya tiba. Diikuti dari arah lain, Tang Yanfeng membawa kerumunan kultivator tahap Yin ilusi. Di saat hidup dan mati seperti ini, segala dendam pribadi disingkirkan. Ketika pria berambut putih itu tengah asyik menangkap korban berikutnya, sebuah pedang petir mematikan melesat dengan ganas. Itu adalah serangan kejutan dari Sengonghu. Melihat ada celah, Tang Yanfeng langsung meneriakkan perintah untuk mengurung pria berambut putih itu. Ia mengibaskan jubahnya dan menciptakan hamparan kabut putih tebal yang menyelimuti medan tempur. Tanpa ragu, Sengonghu, Zhan Kongli, Tang Yanfeng, dan dua kultivator tahap yang jasmani lainnya menerjang masuk ke dalam kabut putih itu. Serangan gabungan besar-besaran akhirnya dimulai. Melihat barisan ahli terkuat turun tangan, semangat para kultivator yang tersisa kembali terbakar. Namun di sisi lain, 32 klon kematian sang pria berambut putih masih terus membantai dengan gila-gilaan dan membunuh siapa saja yang nekat mencoba menerobos ke arah gerbang yang semakin menyusut.